Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, di video kali ini gue mau sedikit sharing dan mau bahas alasan gue kenapa pilih Canon 250D dibanding dengan Canon M50. Oke, jadi sebenarnya dua kamera ini antara 250D dan M50 bisa dibilang adalah kamera yang setara ya. Cuman beda segmentasi aja. Kalau misalnya M50 itu dia segmentasinya mirrorless, kalau 250D ini segmentasinya DSLR. Dan kalau dari segi harga sendiri sebenarnya nggak beda jauh. Dua kamera ini punya harga yang sama ya, bisa dibilang beda tipis paling. Waktu itu gue beli beda sekitar 200.000 kalau nggak salah. Nah, dari spek di atas kertasnya sendiri pun ini dua kamera bisa dibilang sama ya. Mulai dari prosesornya yang Digic 8, udah dual pixel AF, dan udah bisa nge-record di video 4K. Nah, by the way ini bukan video komparasi ya, jadi gue nggak akan membandingkan antara 250D dengan M50 karena jujur gue belum pernah megang M50. Dalam artian gue belum pernah pakai ya secara kebutuhan gue dan belum pernah dijadiin daily driver gue. Jadi gue mau sedikit aja ngebahas tentang ya alasan gue kenapa beli 250D gitu kan. Nah, oke, jadi ceritanya waktu itu gue sebelum beli kamera dan memutuskan untuk beli 250D, gue awalnya pengen upgrade. Jadi waktu itu kamera gue Canon EOS M3 dan gue pengen upgrade waktu itu ke M50. Cuman waktu itu sebelum gue upgrade, gue waktu itu lihat-lihat dulu kamera yang bisa dibilang speknya sama tapi harga yang lebih murah. Gue berpikir kayak gitu. Cuman akhirnya waktu itu gue menemukan Canon 250D. Ya memang harganya lebih mahal sih, cuman beda 200.000, so jadi gue dijadiin list lah si 250D ini. Nah, setelah gue nge-list dan gue cari tahu 250D ini punya spek yang bisa dibilang sama banget dari M50. Nah, akhirnya gue pergi ke toko kan. Gue pergi ke toko dan gue tanya tuh antara 250D dan M50. Dan katanya 250D waktu itu keluarannya baru banget dan M50 ini emang nggak keluaran baru ya, tapi speknya bisa dibilang sama dan mirip gitu. Nah, sebenarnya sejujurnya gue lebih suka dari segi body, segi fisik itu gue lebih suka M50 karena kenapa? Pertama dia mirrorless, ukurannya lebih kecil dan menurut gue mirrorless itu adalah teknologi terbaru dari kamera. Jadi ya kalau misalnya kalian mikirin teknologi udah pasti kalian pilih M50 gitu karena dia udah mirrorless. Nah, terus juga dari segi body gue lebih suka meskipun dia kecil tapi dia ini nggak kelihatan kekecilan, jadi masih tetap profesional dipegang tapi juga nggak bikin kita ribet gitu. Nah, cuman waktu itu akhirnya gue memutuskan beli 250D karena kenapa? Karena setelah gue pikir-pikir, gue pernah pakai Canon EOS M3 dan gue menemukan masalah yang bisa dibilang sebenarnya masalahnya bukan masalah besar tapi bisa dibilang cukup ribet, yaitu dari lensa. Nah, jadi itu adalah alasan terbesar kenapa gue pilih 250D. Nah, lensa jajaran EOS M ini bisa dibilang susah banget dicari. Maupun itu dari brand Canon-nya sendiri, apalagi third party-nya. Jadi seakan-akan Canon sampai sekarang itu menganaktirikan jajaran mirrorless EOS M. Gue boleh jujur ini susah banget gitu cari lensanya waktu ketika gue pakai M3, gue harus pakai adapter dan gue harus pakai lensa third party lagi dari Yongnuo. Adapternya pun third party dan bisa dibilang autofocusnya jadi berantakan dan hasilnya mengurangi performa hasilnya. Mungkin ya nggak kelihatan kentara banget, cuman pasti beberapa persen itu hasilnya bakal nggak lebih bagus gitu, pasti ada penurunan. Terus selain itu juga bisa dibilang kalau misalnya gue beli M50, gue itu nggak akan bisa untuk beli adapter dari Canon. Jadi gue pasti bakal beli adapter third party, entah itu dari Mikey atau dari Viltrox. Terus juga gue nggak akan bisa beli lensa dari Canon ya, jadi pasti gue belinya third party lagi. Paling ya jauh-jauhnya Yongnuo lah ya, nggak akan jauh Yongnuo. Nah, terus ya kalau gue berpikir waktu itu kalau misalnya gue beli Canon EOS M50 memang lebih murah. Waktu itu Canon EOS M50 di harga 7,5 dan si 250D ini di harga 7,7. Dan bisa dibilang ya itu dilema juga ya, gue harus ngeluarin budget lebih 200.000 untuk spek yang bisa dibilang sama. Dan tetap akhirnya gue milih 250D ya karena gitu. Gue berpikir kalau gue beli Canon M50 gue harus ngeluarin budget lebih untuk adapter. Dan harga adapter ini bisa dibilang di kisaran 500 ribuan.
Dan kalau misalnya gue pakai adapter di Canon EOS M50 bisa dibilang agak sayang ya, karena dia udah dual pixel, fokusnya cepet. Tapi kalau gue pakein adapter dan pakein lensa third party, adapter third party, itu pasti fokusnya jadi berantakan. Jadi gue pilih cari aman aja, gue pilih 250D. Dan overall gue sangat suka banget ya performa dari Yongnuo 35mm f2 dengan 250D. Fokusnya cepet banget, bahkan bisa dibilang ini fokusnya bisa menyamai Canon, maksud gue Sony 6400 ketika gue pasangin lensa 50mm f1,8. Dan kalian bisa lihat di video gue sebelumnya, gue udah pernah bikin review gimana performanya. Oke, lanjut ya. Dan sebenarnya nih, kalau bisa dibilang 250D ini punya kekurangan yang gue baru tahu ketika gue beli. Dan sebenarnya agak cukup disayangkan juga, cuman ya karena gue udah terlanjur beli, ya gue mau nggak mau harus tahu gimana cara ngatasin itu. Pertama, si 250D ini dia nggak bisa custom white balance. Jadi dia nggak bisa ngatur Kelvin, nggak bisa ngatur suhunya ya. Jadi itu udah otomatis bawaan dari kamera, dan menurut gue awalnya ini sangat merepotkan ya. Tapi kesini-kesini ya gue berusaha untuk beradaptasi dengan 250D gue, dan ya menurut gue sampai sekarang bukan masalah. Cuman ada satu masalah yang gue temukan lagi, yang menurut gue juga agak agak mengecewakan, bisa dibilang kayak gitu, meskipun ini bukan kekurangan. Pertama, si 250D ini dia nggak bisa pakai flash universal. Jadi harus pakai flash dari Canon. Dan dia juga nggak bisa pakai trigger universal. Oke? Jadi kalian harus beli trigger dan flash universal dari Canon. Sedangkan kalian tahu harga flash universal, maksud gue harga flash Canon ini bisa dibilang mahal ya, bisa jutaan, dan gue nggak ada budget lebih jutaan untuk hanya sekedar beli flash gitu, apalagi trigger. Jadi gue agak kecewa juga, cuman untungnya gue ada Alpha 7 Mark II, jadi ya kalau misalnya hal yang nggak bisa dikerjakan dengan kamera ini, gue bisa kerjakan di Alpha 7 Mark II. Oke, jadi apa kesimpulannya? Nah, buat kalian yang bingung milih antara 250D dan M50, menurut gue kalian memang layak bingung. Karena kamera ini dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Cuman memang kalau kalian dari awal pengen mirrorless, pengen kamera dengan body yang compact, ya gue saranin mending M50. M50 ini sebenarnya kalau dari segi fitur dia lebih banyak fiturnya dibanding dengan 250D, cuman ya itu tadi, Canon EOS M ini bisa dibilang dianaktirikan sama Canon. Jadi kalian bakal susah cari lensa EOS M, apalagi lensa third party-nya setahu gue nggak ada ya, koreksi kalau gue salah. Dan kalau misalnya kalian pakai adapter, itu resiko penurunan performa fokus dan juga hasil dari foto maupun video kalian. Nah, kalau untuk 250D sendiri, bisa dibilang saat ini gue puas ya. Cuman memang ada kekurangan yang gue baru tahu. Yang tadi itu pertama dari nggak bisa custom white balance, dan ya permasalahan di flash universal dan trigger. Jadi gue nggak bisa pakai yang universal ya. Harus pakai dari brand Canon. Nah, jadi kalian harus tahu dulu gimana kebutuhan kalian, baru kalian nentuin M50 atau 250D. Dan ya jangan sampai kalian nanti nyesal gitu setelah beli kamera ini, baru kerasa gitu, aduh kayaknya gue mending beli M50 aja deh. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian harus tahu kebutuhan dan baru kalian tentuin kamera mana yang cocok buat kalian. Nah, mungkin sekian video dari gue, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau beli dua kamera ini di tahun 2020 ya. Nah, buat kalian yang mau request gue harus bahas apa lagi, bikin konten apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, comment, dan subscribe.